Nabi Musa alaihissalam. Musa dan Harun sama-sama diutus untuk berdakwah ke negeri Mesir dan mengajak kaum Israel menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa dan Harun adalah sama-sama keturunan keempat dari Nabi Yakub yang tinggal di Mesir sejak Nabi Yusuf berkuasa di Mesir. Mesir pada saat itu dikuasai oleh Fir'aun, kerajaan yang luas dan kaya raya. Penduduknya terdiri dari dua bangsa. Yang pertama bangsa asli Mesir, yaitu orang Kipti. Sedangkan kedua adalah orang-orang Israel, yaitu keturunan Nabi Yakub. Kebanyakan orang-orang Kipti menduduki jabatan-jabatan tinggi, sedangkan orang Israel hanya berkedudukan rendah seperti para buruh, pelayan, dan pesuruh. Fir'aun memerintah dengan tangan besi. Ia diktator bengis yang tidak berperi kemanusiaan, mabuk, rakus, dan haus dengan kekuasaan hingga ia berani menyebut dirinya Tuhan. Ana Rabbukumul A'la. Pada suatu hari seorang ahli nujum datang menghadap Fir'aun bahwa menurut perhitungannya tak lama lagi bakal lahir seorang bayi dari bangsa Israel yang kelak akan menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaan Fir'aun. Lalu Fir'aun saat itu marah mendengar laporan itu. Saat itu juga ia memberikan perintah agar membunuh seluruh bayi-bayi yang lahir dari kalangan bangsa Israel. Musa dilahirkan oleh pasangan suami istri Imran dan Yukabat. Begitu mengetahui bahwa anaknya yang lahir adalah laki-laki, Yukabat dan Imran panik. Jika tidak segera disembunyikan anak itu, tentulah akan dibunuh oleh Raja Fir'aun melalui kaki tangannya. Yukabat sangat sayang kepada bayinya yang molek dan sehat serta lucu itu. Ia tak rela bayinya sampai terbunuh. Tapi untuk menyembunyikan terus-menerus sejak itu juga tidak mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa. Ia membuat peti tahan air lalu menghanyutkan Musa di dalam peti di sungai Nil. Kakak Musa diperintahkan mengikuti kemana peti itu hanyut dan di tangan siapakah Musa nanti ditemukan. Ternyata peti itu ditemukan oleh putri Raja Fir'aun. Lalu peti itu dibuka. Setelah tahu isinya adalah bayi, maka dia membawa ke hadapan ibu mereka, yaitu istri Fir'aun yang bernama Asia. Istri Fir'aun sangat senang melihat bayi itu. Ia ingin mengangkatnya sebagai anak. Maka diutarakan niatnya itu kepada Fir'aun. Mula-mula Fir'aun menolak, namun atas bujukan istrinya itu akhirnya ia setuju. Asia pun senang, segera dicari inang pengasuh yang menyusui Musa. Namun beberapa inang yang didatangkan tidak ada yang cocok. Musa tak mau menyedot tetek susu inang-inang itu. Kakak Musa menawarkan ibunya untuk menjadi inang. Mereka pura-pura tidak mengenal Musa. Demikianlah karena disusui ibunya sendiri, akhirnya Musa mau menetek. Musa diserahkan kepada Yukabat sampai masa menyusunya selesai. Yukabat mendapat upah bayaran yang cukup besar. Sesudah usai masa menyusu, Musa dikembalikan ke istana Fir'aun. Ia dididik sebagai mana anak-anak raja lainnya
Ia berpakaian seperti Fir'aun, mengendarai kendaraan Fir'aun sehingga dikenal sebagai Pangeran Musa bin Fir'aun. Setelah Musa dewasa, Allah menganugerahkan pangkat kenabian dan ilmu pengetahuan. Pada suatu hari, Musa berjalan-jalan di kota. Ia melihat orang-orang Kipti dan orang Israel sedang berkelahi. Karena keadaan tak seimbang, Musa membela orang Israel. Orang Kipti tidak mau diajak damai. Musa menjadi marah. Orang itu langsung dia pukul, sekali pukul saja langsung ia mati. Ada seseorang saksi yang melihat kejadian itu. Musa dilaporkan kepada Fir'aun. Setelah Fir'aun tahu bahwa Musa membela orang Israel, ia segera memerintahkan orang-orang untuk menangkap Musa. Kemudian Musa melarikan diri, tujuannya ke negeri Madian. Ia menyesal telah membunuh seseorang. Ia bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Lalu Allah mengabulkan doanya dan ia diampuni. Dari Mesir ke Madian harus ditempuh jalan kaki selama 8 hari. Karena kelelahan dan merasa lapar, lalu Musa beristirahat di bawah sebatang pohon. Tak jauh dari tempatnya beristirahat, ia melihat 2 orang wanita cantik sedang berebut untuk mendapatkan air dari sumur guna memberi minuman ternak yang mereka gembalakan. Gadis-gadis cantik itu berebutan dengan sekelompok pria kasar yang mau menangnya sendiri. Musa segera bergerak dan menolong 2 gadis itu. Laki-laki kasar tadi mencoba melawan Musa, tapi Musa dapat mengalahkan mereka. Kedua orang gadis itu melaporkan apa yang telah dialaminya kepada ayahnya. Ayah mereka yaitu Nabi Syu'aib memerintahkan kepada anak gadisnya untuk mengundang Musa ke rumah mereka. Musa memenuhi undangan itu. Keluarga itu senang melihat kedatangan Musa. Sikapnya yang sopan dan tampan sekali. Jika ia seorang pemuda berpendidikan dari kalangan bangsawan. Musa kemudian menceritakan peristiwa yang membuatnya terusik dari negeri Mesir. Nabi Syu'aib kemudian menyarankan agar Musa tinggal di rumahnya supaya terhindar dari orang-orang Fir'aun. Atas saran anaknya, Nabi Syu'aib kemudian bermaksud mengawinkan Musa dengan salah seorang putrinya. Maka Musa bekerja mengembalakan ternak-ternak Nabi Syu'aib selama 8 tahun. Itu adalah syarat atas mas kawinnya. Musa setuju, malah ia menggenapkannya menjadi 10 tahun untuk mengembalakan ternak Nabi Syu'aib. Musa menjalani masa perjanjian dengan Nabi Syu'aib dengan sabar. Selama itu nampaknya bagi keluarga Nabi Syu'aib bahwa Musa adalah pemuda kuat, perkasa, jujur dan dapat dipercaya. Tak salah jika Nabi Musa mengambilnya sebagai menantu. Musa sangat bahagia hidup bersama istrinya. Nabi Syu'aib juga merasa lega karena anaknya mendapatkan pelindung yang dapat dipercaya setelah bertahun-tahun hidup di negeri Madian dengan istrinya. Pada suatu hari Musa ingin kembali ke Mesir. Musa kembali ke Mesir. Musa sadar bahwa tidak mustahil orang-orang Mesir masih akan mencarinya. Maka ia menempuh perjalanan ke Mesir dengan jalan memutar yang tidak biasa dia lalui.
istrinya ikut menemani perjalanan Musa. Pada suatu malam Musa dan istrinya tersesat, tak tahu arah mana yang harus ditempuh untuk meneruskan perjalanan ke Mesir. Di saat itu, ia melihat api yang terang benderang di atas sebuah bukit. Berkata Musa kepada istrinya, "Wahai istriku, tunggulah di sini. Aku akan mengambil api untuk menerangi perjalanan kita." Maka istrinya menuruti permintaan Musa tersebut. Kemudian Musa pergi menghampiri api itu. Setelah ia dekat dengan api itu, tiba-tiba terdengar suara, "Ya Musa, ya Musa, inni anallah, la ilaha illa ana." Wahai Musa, wahai Musa, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Quran, yaitu surah At-Taha ayat 11 dan 13 serta sampai 17. Allah sampaikan, yang pertama adalah, "Wahai Musa, kamu berada di lembah suci tua, maka bukalah sandalmu." Yang kedua, "Wahai Musa, dengarkanlah apa yang aku wahyukan kepadamu." Yang ketiga, "Inni anallah, la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya saya adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali saya, maka sembahlah aku. Yang keempat, "Wa aqimis salata li zikri." Dan dirikanlah salat agar kamu ingat kepadaku. Yang kelima, "Wa anna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, aku sembunyikan ke atas kedatangannya, agar setiap diri dapat dibalasi sesuai dengan yang diusahakan. Yang keenam, "Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda." Maka janganlah wahai Musa, engkau terlena, diganggu, dirayu dari mengingat hari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman dan orang yang mengikuti. Inilah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa. Ia telah diangkat sebagai nabi dan rasul. Selanjutnya ia dibekali mukjizat sebagai bekal untuk menghadapi Fir'aun. Nabi Musa diperintahkan Allah supaya meletakkan tongkat yang dipegangnya ke tanah. Tongkat pemberian mertuanya itu mendadak berubah menjadi seekor ular yang besar. Muka ketakutan dan berlari menjauh. Allah berfirman, "La takhaf." Jangan kamu takut wahai Musa, peganglah ular itu, kami akan mengembalikannya seperti keadaannya semula. Maka ketika ular itu ditangkap, mendadak berubah lagi menjadi sebatang tongkat. Mukjizat kedua, Allah perintahkan Nabi Musa mengepitkan tangannya ke ketiak. Setelah perintah itu dilaksanakan, langsung tangannya menjadi putih cemerlang. Allah kemudian memerintahkan Musa berangkat ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Musa merasa takut karena dulu pernah membunuh orang Mesir,
tetapi Allah menjanjikan perlindungan untuknya, maka hati Musa menjadi tenteram. Ia juga meminta kepada Allah agar saudaranya Harun bisa dipertemukan dengannya untuk bersama-sama menghadapi Fir'aun, sebab Harun lebih fasih berbicara dan berdebat. Permintaan Musa itu dikabulkan oleh Allah. Harun yang masih berada di Mesir digerakkan hatinya hingga berjalan menemui Musa. Bersama-sama kemudian mereka menghadapi Fir'aun. Bertemu dengan seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melalui liku-liku birokrasi dan protokoler yang sangat rumit. Namun akhirnya Musa dapat bertemu juga dengan raja. Fir'aun didampingi beberapa penasehat dan para pejabat pemerintah lainnya. Lalu Fir'aun bertanya, "Siapakah kamu berdua?" Lalu Musa menjawab, "Kami adalah Musa dan ini adalah Harun. Dia adalah pesuruh Allah. Kami diutus kepadamu agar kamu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan penindasan dan menyerahkannya kepada kami agar mereka menyembah kepada Allah dengan leluasa dan menghindari siksaan." Ketika itu Fir'aun tertawa dan mengejek Musa dengan mengatakan bahwa Musa tidak tahu diri. Dulu ia diasuh dan dibesarkan di istana Mesir. Kini malah berbalik menentang Fir'aun. Musa dianggap orang-orang yang tak tahu balas budi. Lalu Musa menjawab bahwa semua itu dikenakan ulah Fir'aun sendiri. Semua itu dijawab oleh Musa. Lalu dia mengatakan ini dikenakan oleh Fir'aun sendiri. Seandainya Fir'aun tidak memerintahkan membunuh bayi laki-laki, tidak mungkin ia dihanyutkan ke sungai Nil dan akhirnya ditemukan dan diambil sebagai anak angkat oleh istri Fir'aun. Jadi Musa merasa tidak berhutang budi. Hanya Fir'aun sendiri yang menyebabkan semua ini terjadi. Berkata Musa, "Adapun mengenai pembunuhan yang dulu kulakukan adalah akibat godaan setan. Namun peristiwa itu akhirnya menjadi rahmat terselubung bagiku. Sebab dalam pengembaraanku setelah aku melarikan diri dari negerimu, aku dikenakan hikmah dan ilmu oleh Allah. Dan aku diutus sebagai Rasul. Maka datanglah aku kepadamu untuk mengajak engkau dan kaummu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kezaliman serta penindasan terhadap kaum bangsa Israel." Wahai Musa, siapakah Tuhanmu yang kau sebut-sebut itu? Adakah Tuhan selain di atas bumi ini selain aku yang patut disembah dan dipuja? Maka Musa menjawab, "Ya, ada, yaitu Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu serta Tuhan seluruh alam semesta." Jawab Musa. Demikianlah terjadi perdebatan antara Musa dan Fir'aun. Fir'aun sama sekali tidak dapat menolak hujah dan alasan Musa yang diwakili oleh Harun. Fir'aun akhirnya mengancam Musa dan Harun dengan berkata, "Wahai Musa, jika engkau mengakui Tuhan selain aku, maka pasti engkau kumasukkan ke dalam penjara." Berkata Musa, "Apakah engkau akan memenjarakan aku,
walaupun aku dapat membuktikan dan memberikan tanda-tanda kebenaran dakwahku. Fir'aun menantang dan berkata, datangkanlah tanda-tanda yang dapat membuktikan kebenaran kata-katamu, jika memang kamu benar-benar tidak berdusta. Maka diadakanlah perang tanding antara Musa dan para ahli sihir Fir'aun. Musa kemudian melemparkan tongkatnya, mendadak berubah menjadi ular yang merayap ke arah Fir'aun. Lalu Fir'aun lari ketakutan dan minta agar Musa menangkap ularnya lagi. Begitu ditangkap, ular itu berubah menjadi tongkat. Adakah bukti kebenaranmu yang lain? Tanya Fir'aun. Lalu Musa kemudian memasukkan tangannya ke dalam baju, dan ketika dikeluarkan lagi, tangan itu menjadi putih cemerlang yang menyilaukan mata Fir'aun dan para pejabatnya. Meski mukjizat Nabi Musa telah dikeluarkan, Fir'aun tetap belum percaya. Ia mengira Musa telah mengeluarkan ilmu sihir. Maka ia hendak mengumpulkan ahli-ahli sihir di seluruh kerajaan Mesir untuk bertanding melawan Nabi Musa. Tantangan itu disampaikan kepada Musa dan sudah ditentukan waktunya pula Musa menyanggupi tantangan itu. Pada suatu hari yang telah ditentukan, berkumpullah para ahli sihir di tempat yang telah ditentukan. Rakyat turun menyaksikan pula adu kepandaian sihir itu. Setelah semuanya berkumpul, Fir'aun memberikan aba-aba agar pertandingan dimulai. Maka Musa mempersilahkan para ahli sihir andalan Fir'aun untuk menampilkan kebolehan lebih dahulu. Mereka melemparkan tali dan tongkat-tongkatnya. Tak lama kemudian tali-tali dan tongkat-tongkat yang mereka lemparkan itu berubah menjadi ular. Jumlahnya ribuan ekor. Fir'aun tertawa dan bangga menyaksikan kebolehan ahli sihir itu. Rakyat banyak juga terkagum-kagum. Dengan tenang Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Segera berubah menjadi ular yang sangat besar dan langsung memakan ular-ular para ahli sihir Fir'aun. Dalam waktu singkat, ular-ular para ahli sihir itu habis ditelan oleh ular Nabi Musa. Para ahli sihir itu terbelalak heran. Apa yang ditampilkan oleh Musa bukanlah sihir seperti yang mereka pelajari dari setan. Sadar akan hal itu, para ahli sihir sama-sama berlutut dan menyatakan diri menjadi pengikut ajaran Nabi Musa. Mereka berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Mereka saat itu bertaubat dan hanya akan menyembah Allah saja. Maka Fir'aun murka melihat pembelotan para ahli sihir yang telah bertaubat itu. Ia mengancam akan menyiksa para ahli sihir dengan siksaan yang luar biasa, di luar batas peri kemanusiaan. Namun para ahli sihir itu, karena dia sudah istiqomah, tidak merasa takut. Mereka tetap memilih menjadi pengikut Nabi Musa. Sejak itu, terdapat dua aliran di Mesir. Yang pertama, mereka menyembah Fir'aun, dan yang kedua, mereka pengikut Nabi Musa. Namun, para pengikut Nabi Musa makin lama makin banyak jumlahnya. Sebab ajaran Nabi Musa sangat jelas dan mereka dihormati sebagai makhluk Tuhan
sama seperti lainnya. Tidak demikian dengan Fir'aun yang selalu bertindak bengis dan sewenang-wenang. Kebengisan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa di luar batas kemanusiaan agar menjadi kafir dan mengikuti perintah Fir'aun. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah menimpakan azab kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Lalu doa itu dikabulkan. Mesir dilanda kemarau panjang sehingga banyak panen yang gagal. Tanaman dan pepohonan banyak yang mati, disusul badai topan yang merobohkan rumah-rumah mereka. Jutaan belalang didatangkan menyerbu hewan dan perkebunan, juga kutu-kutu dan katak-katak. Terakhir, semua air di Mesir mendadak berubah menjadi darah. Wabah penyakit melanda di mana-mana. Setiap anak laki-laki bangsa Mesir mendadak mati, tidak terkecuali anak-anak Fir'aun sendiri, termasuk putra mahkotanya. Dalam keadaan demikian, mereka mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Tuhannya untuk mencabut azab itu. Nabi Musa mau berdoa setelah Fir'aun berjanji akan membiarkan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Musa. Namun, setelah azab itu berhenti dan keadaan menjadi normal, Fir'aun mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel yang menjadi buruh, budak dan sebagainya tetap diperintahkan bekerja di Mesir, dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang disiksa. Dalam keadaan demikian, datanglah wahyu dari Allah agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka berangkat secara diam-diam di malam hari, takut ketahuan Fir'aun. Namun akhirnya Fir'aun mengetahui juga. Ia dan bala tentaranya segera menyusuli rombongan Nabi Musa. Rombongan Musa telah sampai di tepi Laut Merah. Mereka tak dapat melanjutkan perjalanan karena terhalang laut. Para pengikut Musa panik karena Fir'aun dari kejauhan sudah tampak bersama bala tentaranya yang akan membunuh mereka. Lalu Musa berkata, "La takhaf, innallaha ma'ana." Jangan kamu takut, sesungguhnya Tuhan Allah bersama kita, kata Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu terbelahlah laut menjadi jalan yang luas. Para pengikut Nabi Musa segera berjalan ke tengah-tengah laut yang terbelah itu, sudah menjadi jalan yang luas. Setelah mereka sampai di daratan seberang, Fir'aun tiba-tiba dan menyusul mereka melalui jalan laut yang terbelah itu. Namun ketika Fir'aun dan para pengikutnya sampai di pertengahan, mendadak air laut menutup dan bertemu kembali. Maka tenggelamlah Musa dan para pengikutnya semua binasa tanpa tersisa. Sesudah selamat dari kejaran Fir'aun, Musa dan pengikutnya meneruskan perjalanannya. Di waktu mereka kehausan dan tidak mendapatkan air, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, maka batu itu memancarkan air yang dapat kami minum sebanyak 12 mata air. Sewaktu mereka berada di semenanjung Sinai, mereka kepanasan dari matahari seperti memanggang bumi.
Tidak ada tempat berteduh karena tidak satu pun pohon terlihat oleh mereka. Ketika Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, ia memerintahkan Nabi Harun agar menjaga umatnya jangan sampai mereka kufur. Lalu Nabi Musa naik ke gunung Tursina untuk berkhalwat dan berpuasa selama 40 hari. Di atas gunung, Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah, "Ya Allah, dapatkah aku melihat Engkau?" Maka Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika ia tetap berada tegak di tempatnya, maka kamu akan dapat melihat aku." Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Seketika gunung itu terlihat hancur luluh tanpa meninggalkan bekas, masuk ke dalam perut bumi. Nabi Musa terperanjat, gemetar seluruh tubuhnya dan jatuh pingsan. Setelah sadar, ia bertasbih dan bertahmid. Selanjutnya Allah menurunkan kitab Taurat yang berupa kepingan-kepingan batu. Dalamnya tertulis pedoman hidup dan penuntun beribadah kepada Allah. Ketika Nabi Musa turun dari bukit Tursina, ia terkejut. Kaumnya telah tersesat. Mereka berpesta pora dan menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas yang dipengaruhi oleh Samiri. Nabi Musa menegur saudaranya Harun yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Lalu Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun mereka menganggapnya sebelah mata dan menganggap Nabi Harun adalah orang lemah. Setelah diselidiki, ternyata Samirilah orang yang mengajak orang-orang itu membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa merasa marah sekali dan Samiri diusir. Tidak boleh bergaul dengan masyarakat sebab Samiri terkena kutukan jika ia disentuh atau menyentuh manusia lainnya, maka badannya akan menjadi demam panas. Itulah siksaan di dunia. Adapun nanti di hari kiamat, ia dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat itu menyembah patung anak sapi supaya bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. 70 orang di antara kaumnya diajak ke Bukit Tursina. Mereka adalah orang-orang terbaik. Diajak Nabi Musa untuk memohon ampun buat kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit, datanglah awan tebal yang meliputi seluruh bukit. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu, dan mereka segera bersujud. Selagi bersujud itu, mereka mendengar percakapan Musa dengan Tuhannya. Pada saat itu timbullah keinginan di benak mereka Allah. Setelah Nabi Musa selesai bercakap-cakap dengan Allah, mereka berkata kepada Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang." Sebagai jawaban kontan atas kelancangan mereka itu, Allah mengirimkan halilintar yang menyambar dan menyerenggut nyawa mereka seketika itu.
Nabi Musa sedih melihat nasib kelompok 70 itu. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dikumpulkan dari kalangan kaumnya. Ia memohon kepada Allah agar mereka diampuni dosanya dan dihidupkan lagi. Allah mengabulkan doanya. 70 orang sudah mati itu dihidupkan kembali. Nabi Musa kemudian menyuruh orang-orang itu bersumpah untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat sebagai pedoman terhadap melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Demikian saja, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum.